Halo semua, pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai bukti audit dan kertas kerja dari mata kuliah auditing 1 dengan dosen pengampu Cisinchen Elenono SEMN Angka. Kelompok 1 ada saya Amanda Lumentut, ada teman saya Dina Gerung, dan terakhir ada Evianto Tani. Materi yang pertama yaitu pengertian bukti audit. Bukti audit adalah bukti yang dikumpulkan dan diuji oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku atau SAK, ataupun juga sesuai dengan framework laporan keuangan. Bukti audit laporan keuangan sendiri terdiri dari yang pertama ada bukti pembukuan atau accounting record, seperti di dalamnya ada jurnal, buku pembantu, dan buku besar atau file transaksi dan file induk atau master file. Yang kedua ada bukti pendukung atau corroborating information, seperti bukti transaksi dan bukti-bukti pendukung pembukuan yang lain. Materi selanjutnya yaitu kompetensi atau ketepatan bukti. Kompetensi bukti dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang pertama ada relevansi bukti, yang kedua ada sumber bukti, yang ketiga ada kemutahiran bukti, yang keempat ada objektivitas bukti, yang terakhir ada sirkulasi bukti. Selanjutnya, faktor sirkulasi bukti. Yang pertama ada bukti dari luar yang dikirim langsung ke auditor yang lebih kompeten, yang kedua ada bukti dari luar yang diarsip oleh klien, yang ketiga ada bukti internal yang dikirim ke pihak luar atau turn around dokumen, dan yang terakhir ada bukti intern yang tidak beredar di luar perusahaan. Saat ini kita masuk pada kecukupan bukti. Kecukupan jumlah bukti dipengaruhi oleh beberapa faktor adalah sebagai berikut. Yang pertama, potensi salah saji. Potensi salah saji dipengaruhi oleh risiko bawaan dan risiko pengendalian serta materialitas salah saji. Dan yang kedua, pertimbangan ekonomis. Penambahan sampel dipandang tidak akan mempengaruhi kesimpulan auditor. Dan yang ketiga, variabilitas atau heterogenitas populasi bukti. Dan yang keempat, risiko bawaan adalah risiko salah saji yang disebabkan oleh karakteristik objek audit, bukan karena kelemahan sistem pengendalian, misalnya kesalahan karena faktor kerumitan standar akuntansi, faktor volume transaksi, dan seterusnya. Dan yang kelima, risiko pengendalian adalah risiko yang salah saji yang disebabkan oleh kegagalan sistem pengendalian dalam mencegah dan mendeteksi salah saji dengan segera. Dan yang keenam, materialitas salah saji adalah ukuran tingkat kesalahan yang mempengaruhi kesimpulan tentang kewajaran saldo akun. Ukuran materialitas salah saji dipengaruhi oleh risiko bawaan dan risiko pengendalian. Selanjutnya, kita masuk pada prosedur audit. Prosedur audit adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh auditor untuk mengumpulkan dan menguji bukti audit. Kategori prosedur audit adalah prosedur pemahaman SPI atau Sistem Pengendalian Internal, prosedur pengujian SPI, prosedur pengujian substansi. Prosedur pemahaman SPI dan pengujian SPI ditunjukkan untuk mengukur kecukupan dan efektivitas SPI dalam mencegah potensi salah saji. Hasil pemahaman dan pengujian SPI digunakan untuk menentukan sifat, saat, dan luas pengujian substansi. Sifat audit berhubungan dengan kedalaman audit, saat audit berhubungan dengan waktu pelaksanaan audit, dan luas audit berhubungan dengan jumlah bukti audit. Selanjutnya, prosedur audit dapat diklasifikasikan secara detail menjadi sebagai berikut. Yang pertama, prosedur analitas adalah prosedur pengujian yang dilakukan dengan cara membandingkan angka objek audit dengan angka pembanding, seperti angka periode sebelumnya, angka anggaran, dan angka rata-rata industri. Yang kedua, prosedur tracking adalah prosedur pengujian dengan cara menelusur dari bukti transaksi ke bukti pembukuan. Dan yang ketiga, prosedur vouching adalah prosedur pengujian dengan cara menelusuri dari bukti pembukuan ke bukti transaksi. Dan yang keempat, prosedur inspeksi adalah prosedur pengujian atau pemeriksaan langsung terhadap bukti audit, misalnya pemeriksaan fisik aset dan pemeriksaan fiksi dokumen. Prosedur matematis adalah prosedur pengujian kebenaran, perhitungan matematis seperti penjumlahan, perkalian, dan pembagian.
Selanjutnya, prosedur perhitungan adalah proses penguji dengan cara melakukan perhitungan ulang objek audit seperti perhitungan fisik aset tetap dan perhitungan fisik persediaan. Selanjutnya, prosedur konfirmasi adalah prosedur pengujian dengan cara mempertanyakan secara tertulis kepada pihak ketiga tentang kebenaran objek audit, misalnya konfirmasi piutang dan konfirmasi persediaan yang disimpan di gudang umum. Selanjutnya, prosedur observasi adalah prosedur pengujian dengan cara menyaksikan suatu proses pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan bukti audit tertentu, misalnya proses perhitungan fiksi persediaan. Selanjutnya, proses pengerjaan ulang adalah prosedur pengujian dengan cara mengerjakan oleh suatu proses yang bisa dilakukan untuk menghasilkan bukti audit tertentu. Selanjutnya, prosedur wawancara adalah prosedur pengujian bukti audit yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan petugas atau pejabat yang terkait untuk bisa menjadi bukti audit. Wawancara harus dilakukan secara tertulis. Selanjutnya, prosedur audit berbantuan komputer adalah prosedur pengujian yang dilakukan dengan bantuan komputer terhadap bukti audit yang diproses dengan menggunakan komputer. Pengelompokan bukti audit. Prosedur audit akan menghasilkan bukti audit. Bukti audit bisa dikelompokkan menjadi yang pertama bukti analitis, yang kedua bukti dokumen, ketiga bukti fisik, keempat bukti matematis, yang kelima bukti konfirmasi, yang keenam bukti observasi, yang ketujuh bukti pernyataan tertulis, yang kedelapan bukti pengerjaan ulang, yang kesembilan bukti elektronik. Kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah seluruh dokumen pelaksanaan audit yang dikumpulkan atau dibuat oleh auditor selama proses pelaksanaan audit, mulai dari perencanaan audit sampai dengan pelaporan hasil audit. Fungsi kertas kerja audit: yang pertama sebagai alat perencanaan audit, yang kedua sebagai alat koordinasi pelaksanaan audit, yang ketiga sebagai alat kontrol pelaksanaan audit, yang keempat sebagai alat pembuktian pelaksanaan audit, yang kelima sebagai alat pendukung kesimpulan audit. Bentuk kertas kerja audit. Pertama, program audit berfungsi untuk mendeskripsikan tujuan audit, cara atau prosedur yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan audit. Ketiga, pedoman dalam membuat kesimpulan audit. Yang keempat, siapa yang harus melaksanakan audit, termasuk siapa yang harus mereview kertas kerja. Yang kelima, target waktu pelaksanaan dan penyelesaian audit. Elemen kertas kerja audit. Kertas kerja audit memuat elemen sebagai berikut. Yang pertama, nama dan alamat KAP. Yang kedua, nama kertas kerja. Yang ketiga, indeks atau kode kertas kerja untuk kepentingan pengarsipan kertas kerja. Yang keempat, indeks silang atau cross indexing untuk menandai dari kertas kerja mana asal suatu data dan ke kertas kerja mana data dipindahkan. Keempat, tick mark untuk menjelaskan prosedur audit yang telah dilakukan auditor. Yang kelima, tanggal, tanda tangan dan nama pembuat kertas kerja peserta per-review kertas kerja. Kepemilikan kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah milik auditor. Auditor tidak diperkenankan mengungkap kertas kerja kepada siapapun karena kertas kerja memuat berbagai informasi rahasia klien. Auditor hanya boleh mengungkap kertas kerja kepada pihak lain jika mendapatkan izin klien atau karena untuk memenuhi tuntutan hukum.